Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya sehat ya nak? Baik, pada minggu ini materi IPA kita adalah pencemaran lingkungan. Tapi sebelum kita melanjut, apa sih pencemaran lingkungan itu ya? Maka tidak akan salahnya kita mengucapkan lebih dahulu lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai pelajaran kita, pendalaman materi tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, apakah Ananda mengetahui bahwasanya materi kita pada minggu ini ada kaitannya dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yakni berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Lingkungan dikatakan rusak apabila keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya telah terganggu. Berbagai aktivitas manusia dan perkembangan teknologi telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan berbagai macam pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau energi ke dalam lingkungan yang berakibat penurunan kualitas lingkungan hingga pada tingkatan tertentu. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut polutan ya anak-anak. Suatu zat dikatakan bersifat polutan jika keberadaannya dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan makhluk hidup tentunya. Selanjutnya, Ananda juga wajib tahu apa saja sih macam-macam pencemaran itu. Jadi pencemaran itu ada bermacam-macam ya nak. Ada pencemaran air, pencemaran udara, begitu juga halnya dengan pencemaran tanah. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ya nak ya. Yang pertama, kegiatan manusia itu sendiri. Apa saja contohnya? Seperti kegiatan pertanian, kegiatan industri, kendaraan bermotor, dan kegiatan domestik serta kegiatan lainnya. Selanjutnya ada juga ditentukan dari faktor alam seperti letusan Gunung Merapi, lumpur lapindo, dan lainnya. Baik, kita kupas yang pertama yakni pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air menurun. Jadi, dengan itu akan mempunyai dampak ya nak, yang mana bisa meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, terjadi ketidakseimbangan ekosistem sungai, dan lainnya. Terus dari dampak tersebut, kita punya upaya dalam penanggulangan pencemaran air. Bisa dilakukan oleh masyarakat yakni membuat septic tank,
penghematan air bersih, dan dari pemerintah sendiri bisa dilakukan, yakni dengan AMDAL melakukan analisis mengenai dampak lingkungan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya polutan ke dalam lapisan udara sehingga menurunkan kualitas udara. Ada beberapa penyebab dari pencemaran udara, yakni yang pertama pergesekan permukaan, yang kedua penguapan, dan yang pastinya yang paling riskan adalah pembakaran. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengurangi dan mengatasi polusi udara, anak-anak? Yang pertama pastinya kita tanamkan gerakan menanam pohon, bisa di pekarangan rumah, sekolah, kantor, jalan raya, dan lainnya. Yang kedua, gunakan kendaraan yang ramah dengan lingkungan dan gunakan transportasi umum. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor ya nak, yakni pemakaian pestisida yang berlebihan, buangan bahan kimia limbah industri, penambangan, dan hujan asam. Apa dampak dari pencemaran tanah? Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tanah. Kemudian tanaman tidak akan tumbuh dengan normal. Tanah juga tidak produktif sehingga juga bisa menyebabkan erosi, banjir, dan bahkan kekeringan. Bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran tanah berikut, nak? Yang pertama, pastinya kita melakukan reboisasi dan lainnya. Baik nak, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan, apa yang menjadi faktor penyebabnya, kemudian kita juga sudah mengetahui macam-macam dari pencemaran itu apa, baik pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Seperti telah disinggung sebelumnya pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, di mana dikatakan bahwasanya kerusakan di muka bumi adalah tidak lain dan tidak bukan karena tangan manusia. Untuk itu, sebagai generasi muda, mari tanamkan sedini mungkin di dalam hati kamu, di dalam hati Ananda semua, untuk mencintai alam, mencintai lingkungan, mencintai negara, bahkan mencintai agamamu kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, bulatkan tekad, kuatkan semangat dengan melakukan gerakan cinta alam dan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan dan simpulkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.